Oke, ini ada soal PM dari Inten kayaknya, yang katanya mirip banget dengan soal asli UTBK hari pertama, guys. Jadi ada teks satu di sini, sebuah jembatan penyeberangan dilihat dari samping memiliki bentuk trapesium ABCD. Jadi gambarnya seperti ini. Sebenarnya kalian langsung bisa fokus ke gambar, guys. Yang diketahui ini panjang dari AB-nya 12 sama CD-nya adalah 6. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Jika AD sama dengan BC, AD sini, BC sini, oh berarti trapesiumnya sama kaki, guys. Ini tinggi jembatannya 4, maka panjang AD-nya berapa? Ini sebenarnya kalian bisa gambarkan aja dulu trapesiumnya, guys. Ini kalau misalnya kita gambar trapesiumnya itu kan ini ya. Ini ada AD, lalu ada AB ke sini, lalu ada BC kayak gini. Nah, kayak gini sebenarnya. Berikutnya, karena bentuk dari trapesiumnya ini sama kaki, ini kakinya ini sama, maka kalau kita tarik ya garis tinggi ya dari sini ke sini ya, sama dari sini ke sini ini ya, ini akan membagi ininya sama besar, guys. Karena panjang dari CD-nya diketahui ya, CD-nya di sini adalah 6, berarti bawah sini 6 juga. Padahal panjang dari sini ke sini diketahui adalah 12, berarti kurang berapa, guys? Kurang 6 ya. 6 dibagi 2 ini pasti 3, di sini juga pasti 3, guys. Karena tinggi dari jembatannya diketahui 4, otomatis di sini adalah 4 kayak gini. 4, 3, ini siku-siku nih, triple Pitagoras ya 4, 3 berarti di sini pasti 5. Kalian bisa Pitagoras normal ya, guys. Ini jawabannya pasti yang A ya. Lalu di soal selanjutnya nih masih teks yang sama ya, sebuah jembatan. Oh, ini panjangnya sudah berubah, guys. Berarti kita nggak pakai panjang yang ini ya. AB-nya 14, CD-nya 8, tinggi trapesiumnya juga ada, diagonal sini berpotongan di P. Perbandingan luas segitiga APB sama CPD. APB itu yang mana, guys? Ini ya, ini APB yang ke sini ya. Terus ini kita gambarkan dulu bentuk segitiga yang mau kita gambarkan, guys. Nah, kayak gini ya. Ini segitiga satunya, CPD-nya itu ke sini ya. Ini CPD. Ini kita gambarkan dulu. Nah, kita akan mencari perbandingan luas segitiga merah sama ungu ini, guys. Kalau kalian perhatikan bentuk dari segitiganya ini nih. Misal ya, kita main di sudut dulu, guys. Misalkan ya sudut di sini adalah X, otomatis ini pasti X ya. Gini ya. Lalu berikutnya kalau misalkan sudut di sini adalah Y, yang Y yang mana, guys? Ini ya. Ini kan bentuknya sejajar ya. Ini sama sini itu sejajar, guys. Berarti di sini pasti Y juga. Kalau di sini Z, di sini juga pasti Z, guys. X, Y, Z, X, Y, Z. Oh, berarti dua segitiganya ini saling sebangun, guys. Sekarang kalau misalkan kita akan mencari perbandingan luas, kalian bisa manfaatkan ya. Luas dari APB dibandingkan sama luas dari CPD. Ada dua segitiga sebangun, dicari perbandingan luas itu sama dengan perbandingan sisi dikuadratin, guys. Ingat ya. Kalau luas itu perbandingan sisinya harus kalian kuadratin ya. Berarti dari sini yang diketahui yang mana? Yang diketahui ini AB-nya 14, lalu CD-nya di sini 8 ya. Tinggal 14 dikuadratin gitu ya. Dibagi sama 8 kuadrat, guys. Nah ya. Berarti 14 kuadrat ini kan sebenarnya 7 kali 2 ya, guys. Ini 7 kali 7 kuadrat gitu ya. Kali 2 kuadrat. Masing-masing dikuadratin. 8 itu kan 4 kali 2, 4 kuadrat kalikan 2 kuadrat. Kenapa kita pecah? Biar bisa kita sederhanakan, guys. Berarti 49 per 16. Yang 49 per 16 jawabannya yang E. Lalu di soal selanjutnya masih di teks yang sama ya, cuma AB-nya sekarang balik lagi ke sini, guys. Ini diagonal AC BD berpotongan P, perbandingan panjang AP banding PC ya. Kita akan mencari perbandingan AP sini dan ya sama PC yang sebelah sini, guys. Nah, kayak ini. Nah, tadi kita tahu ya segitiga yang kecil, ini yang kecil sini ke sini. Ini kita gambarkan dulu, yang kecil sini sama yang besar, yang bawah sini maksudnya, guys. Ini adalah segitiga yang saling sebangun ya. Nah, ini kalian tinggal manfaatkan aja, guys, untuk yang perbandingan dari kesebangunan. Tadi bentuk panjangnya yang sama itu hati-hati ya, harus dari sudutnya, guys. Ini misalkan tadi X, di sini juga X ya. Kalau di sini Y, di sini juga Y, di sini Z, di sini Z kayak gini. Nah, sekarang kita coba pakai perbandingan. Kita akan mencari dari AP ini. AP cara ngebandingannya ini AP itu kan YX, guys. Berarti yang di kecil juga YX. Oh, berarti di sini adalah CP itu atau PC. Sama dengan yang diketahui di soal, berarti sini ke sini nih karena AB-nya ini tahu nih 12 kan ya. Sementara bentuk dari CD-nya ini juga 6 tahu ya. Nah, berarti kita pakai yang besar nih AP, guys. AP-nya kan berarti 12, kita bandingkan AP itu kan Y sama Z.
Berarti yang kecil Y sama Z juga 6 kayak gini, guys. Oh, berarti langsung dapat nih 12/6 alias sama-sama bagi 6 tuh 2/1, guys. Berarti jawabannya yang B ya. Lalu di soal selanjutnya ini masih teks yang sama ya. So, kabel dipasang di titik A ke C sini. Oh, ini diagonal sini, guys. Ini diagonal yang panjang ini ya. A ke C pada jembatan berbentuk dengan tinggi sekian, AB sekian. Jika titik D dan C berada tepat di tengah secara horizontal terhadap A dan B, maka panjang minimum kabel AC-nya berapa? Ini harus di tengah. Harus di tengah, di sini AB-nya 12, CD-nya 6. Oh, salah satunya gini guys, ini kayaknya ya, ini maksud soal itu seperti ini. Karena kita punya ini gambarannya tuh kita geser bentuk DC-nya itu guys. Nah, kayak gini ya. Ini misalkan kita punya di sini ada A, ada B. Itu kan panjang dari sini ke sini kan 12 guys ya. Sementara tidak panjang CD-nya kan 6. Itu kan separuhnya ya. Nah, ini katanya tuh salah satunya tuh ada di tengah guys. Misalkan aja kita punya dari sini ke sini. Nah, kita panjangkan aja di sini guys. Ini kita gambar ulang ya, ini biar rapi. Ini ya, kayak gini lah. Nah, bentuknya satu tuh sini guys. Ini berarti yang diminta ini D-nya duluan ya, berarti dari sini D, di sini C. Nah, ini sepertinya kayak gini nih yang dimaksud di soal guys. Nah, berikutnya ya, yang diminta adalah yang AC-nya ya. Berarti kalau kita gambarkan bentuk trapesiumnya itu bakalan kayak gini guys. Nah, kayak gini nih. Nah, bentuknya seperti ini. Yang diminta adalah AC. AC itu berarti kita tarik aja ke sini ya guys. Nah, ini AC-nya. Sehingga bentuknya ini kan siku-siku ya. Ini karena kalau DC ini di tengah, otomatis C-nya itu pasti ada di atasnya B. Karena panjang tengah-tengahnya sini ke sini itu kan 6 guys. Ini sini 6, di sini 6. Ini cocok nih satunya ada di tengah kayak gini. Nah, berikutnya sekarang kita butuh AC-nya. Tinggal Pitagoras saja. 6, 6, 12. Tingginya di sini berapa? Tingginya adalah 4. Berarti kita cari AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah sama 4 kuadrat. Berarti dapatnya berapa? 144 ditambah sama 16 ya. Berarti hasilnya ada berapa? 144 ditambah 16, 150, 160 ya. 160 akar 160 jawabannya yang B. Soal selanjutnya ada teks baru ya, teks yang kedua. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan nih, ada panjang banget ya. Ini ada jumlah sampah, setiap jenis sampah metode pengelolaannya dikelompokkan dalam 5 kategori. Ini ada ilustrasi bentuk diagram lingkarannya ya guys. Terus jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat ada 120 ton. Setiap jenis sampah diasumsikan hanya masuk ke satu kategori pengelolaan. Langsung saja ke pertanyaannya, jika 2/5 sampah kaca, logam, kertas didaur ulang, jumlah sampah daur ulang yang berasal dari sampah plastik dan organik adalah berapa ton? Ini pertama kalian bisa cari dulu ya guys, ini total yang harus didaur ulang dari 120 ton ini berapa. Berarti yang didaur ulang di sini ada persentasenya ini harusnya guys, ini berapa? 20, 60, 70, 85, berarti ini 15% harusnya ya, 15%. Berarti total yang harus didaur ulang adalah 15/100 dari totalnya guys, dari 120 ton ya. Berarti kalau kita hitung nih nolnya kecoret, 12 kali 5 berarti ini 2 kali 5 10 kecoret, sisa 3 kali 6 ada 18 guys. Jadi ada 18 ton yang harus didaur ulang. Jadi kalau mau tebak-tebakan nih jawabannya cuma ada A sama B kemungkinannya guys. Sekarang kita coba cari ya yang berasal dari sampah plastik sama organik ya. Ini kita nggak tahu perbandingannya, cuma ada satu info di sini guys. 2/5 sampah dari kaca, logam sama kertas harus didaur ulang ya. Ini totalnya berarti ada berapa? Logam, kaca sama kertas 30-40% ya. Berarti 40% dari 120 ini berapa guys? Ini kita coret persennya jadi 48 ya. Jadi sekarang ini ada totalnya 48 ton yang berasal dari logam, kaca sama kertas. Katanya 2/5-nya itu didaur ulang guys. Berarti kalikan aja 2/5 ya. 2/5 kalikan 48. Ini berarti totalnya berapa? Di sini kalikan 2, 4, 4 kali 4, 8, 16, 19,2 ya. Berarti ini 19,2. Jadi yang didaur ulang dari sampah kaca, logam sama ini ya, sama kertas adalah 19,2. Padahal di sini yang didaur ulang cuma 18 guys. Ini tujuannya kita akan mencari sisanya berarti yang dari plastik sama organik.
Tapi di sini sudah kelebihan ini guys, ini kelebihan kayaknya ini ada yang salah ya. Entah kemungkinannya ini jarang-jarang ada diagram lingkaran itu persentasenya sama kanan kiri ini guys. Ini kayaknya entah salah di diagramnya atau di perbandingannya ya. Jadi kalau ada kayak gini ya kalian tebak aja guys ini. Jawabannya feeling sih A ya, kalau enggak A ya B ya. Lalu yang ke berikutnya ya, yang keenam di sini ya. Ini masih di teks yang sama, seluruh sampah yang dibuang ke TPA berasal dari sampah organik dan plastik saja, maka perbandingan massa sampah organik sama plastik itu berapa ya? Ini yang organik dulu kita coba cari, ini kan 40% dari 120 berapa guys? Berarti 40/100 kali 120 berarti ada 48 ton ya yang dari organik, sama yang dari plastik 20% berarti ada 24 ton kayak gini ya. Ini yang berasal dari plastik sama organik. Yang diminta adalah yang dibuang ke TPA, yang dibuang ke TPA di sini 40% dari totalnya guys, 40% dari 120 dapatnya adalah 48. Jadi yang ke sini 48 itu harus dari 2 sini guys. Tapi ini kita akan mencari ya yang masuk berapa. Sebenarnya ada kata kunci di sini guys. Nih, jika sampah yang diasumsikan hanya masuk ke salah satu kategori pengelolaan. Setiap jenis ini hanya masuk ke satu kategori guys. Masalahnya ini kan 48 guys, ini 48. Kalau masuknya yang organik saja 48 full utuh, yang sini nggak ada sama sekali guys. Tapi kalau misalkan ini masuk 24 kan kurang 24 ya. Kurang 24 biar full, 24-nya ngambil sini. Masalahnya yang 24 di organik sisanya kan nggak boleh kemana karena harus masuk satu guys. Ini ambigu di kalimatnya. Jadi fix ini ya. Ini salah di diagramnya pasti. Tapi ini juga untuk jawaban kayak gini ada dua kemungkinan guys. Pertama gitu ya, kalau kita ngikut dari perbandingannya 24 gitu ya, 24 masuk ke sini gitu ya, otomatis kita butuhnya 24 di sini. Berarti perbandingannya 1/1 guys. Tapi kalau kita mau perbandingan dari yang organik sama plastik 40% 20% itu kan jadinya 2/1. Ini kayak gini tuh soal salah tergantung keyakinan ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini ya. Yang A itu kalau kita maksa ke nih ke sini ya. Yang D itu kalau kita dari perbandingannya. Jadi sama ya karena ini benar-benar salah dari soalnya. Lalu berikutnya diketahui total sampah 100 ton jika 50% dari sebelum dibakar dan sisanya digunakan kembali, maka jumlah sampah plastik yang digunakan adalah berapa? Ini yang diminta yang plastik ya, plastik di sini 20% dari totalnya berarti kita dapatnya 24 ya. Katanya 50% dari plastik dibakar, sisanya digunakan kembali. Ya cari aja 50% dari 24 ini berapa, guys? Berarti 12 ya. Berarti ya 12 yang digunakan kembali. Jawabannya langsung yang D. Lalu di soal selanjutnya, jika seluruh sampah yang dikomposisikan berasal dari sampah organik, berapakah persentase sampah organik yang tidak dikomposkan? Ini organik 40% ya, 40% dari 120 ini kan kita dapat adalah 48. Lalu yang dikompos, kompos tuh mana guys? Ini 10% yang dikomposkan ya dari 120. Berarti 10%-nya berapa guys? Ini 12 ya. Sehingga ya kalau misalkan yang dikomposkan dari 48 ini guys, 48 itu kan masuk ke sini kan ada 12 kayak gini. Berarti sisanya ya sisa yang enggak dikomposkan berapa guys? 48 kurangnya aja 12 berarti 36 ya. Karena kita akan mencari persentase ini ya. Berapa persen sampah organik yang tidak dikomposkan? 36 ya per total dari organiknya guys. 48 kali 100% gitu ya. Ini kalau dihitung berapa ya? Sebentar ya. 36 kali 100 bagi 4875 ya. Berarti ini 75% ya. Berarti jawabannya adalah yang C.